Rehan satunya lagi. Oh, itu di mana itu? Ini sudah perhatikan teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, Indonesia adalah potongan surga yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kaya akan sumber daya alamnya, kaya akan budayanya. Ribuan pulau berjajar mempesona, dari tanah Sumatera hingga tanah Papua, dengan keanekaragaman flora dan faunanya. Berlimpah ruahnya kekayaan ini menyebabkan banyak masyarakat Indonesia yang terlena. Akankah Indonesia selamanya menjadi negeri yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur? Ataukah akan menjadi negeri yang terjajah, tercerai-berai, dan menjadi budak para penjajah? Hidup dalam kezaliman dan kemiskinan? Jawabannya adalah semua itu tergantung sejauh mana para umarok atau pemimpin negeri ini dalam menjaga keutuhan bangsa. Namun bukan hanya bangsa yang harus dijaga, akan tetapi akhlak dan perilaku manusianya juga harus dipikirkan. Apa jadinya bila bangsa ini makmur, namun rakyatnya memiliki akhlak yang sangat buruk, mulai dari perzinahan, Pencurian, maraknya narkoba, bahkan terjadinya korupsi yang merajalela di segala bidang. Maka secara otomatis kekuatan bangsa ini akan menjadi rapuh, bahkan secara fatalnya akan menyebabkan keruntuhan di segala lapisan kehidupan. Sebagai bangsa yang beradab, peranan ulama dan umaroh dalam membangun sebuah negeri merupakan suatu kebutuhan yang mutlak agar dapat tercapai negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur bisa tercapai. Oleh karena itulah, dalam pandangan Islam, bangsa ini membutuhkan peranan para ulama yang dapat membantu dalam menjaga keutuhan bangsa. Berangkat dari hal tersebut, izinkan kami mengangkat sebuah syarahan dengan tema relasi ulama dan umaroh dalam menjaga keutuhan bangsa, dengan landasan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu kembali sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkanmu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Mas'ud Ibnu Muhammad Al-Farrad dalam tafsirnya Al-Raqwi Juz 2 halaman 103 menjelaskan bahwa bersatu dan menjaga kekompakan atau berjamaah merupakan perkara yang ditekankan oleh syariat. Makna al-hablu dalam ayat ini adalah salah satu penyebab dapat tercapainya cita-cita yang didasarkan atas kekuatan iman. Dalam kata lain, segala sesuatu yang kalian benci bersama jamaah dalam hal ketaatan itu lebih baik daripada segala sesuatu yang kalian benci dalam kondisi perpecahan atau cerai-berai. Oleh karena itulah para ulama zaman dahulu sangat dekat dengan para penguasa. Bahkan mereka memiliki hubungan sinergis simbiosis mutualisme, yaitu saling membutuhkan satu sama lain. Dari sinilah dapat kita ketahui bahwa antara ulama dan umaro sudah memiliki hubungan sinergis yang positif dalam hal membangun dan menjaga keutuhan bangsa. Sebagaimana dijelaskan pada firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul-Nya serta ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian lebih utama bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan di akhirat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, berdasarkan tafsir dari ayat tersebut, kita bisa mengambil 2 poin penting, yaitu yang pertama, bahwasannya ketaatan kepada Allah dan Rasulullah ialah mutlak adanya. artinya ketaatan yang tak dapat ditawar-tawar ataupun ditangguhkan.
Yang kedua adalah ketaatan kepada ulil amri atau pemerintah. Selama kepemimpinannya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau As-Sunnah. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Dari uraian syarahan yang telah kami sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa para ulama selaku pewaris Nabi memiliki kewajiban moral untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat serta memberikan rasa aman dan damai. Sedangkan para penguasa atau umaro berkewajiban untuk selalu berkonsultasi kepada para ulama dalam hal mengenai menjalankan pemerintahan agar tidak bertentangan dengan tuntunan agama. Maka dari itu persatuan dan kesatuan sebuah bangsa dapat terjaga dengan baik. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, izinkan kami membawakan sebuah nasyid sebagai berikut. Andaikan dunia ini tiada ulama, agama akan sirna, kezaliman merajalela. Begitu pula jika tiada umarah, kacau balau masyarakat, terjadi hukum riba. Yang lemah tertindas, yang kuat sewenang-wenang. Yang lemah tertindas, yang kuat sewenang-wenang. Dewan Hakim yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia, untuk menutup syaril Quran pada kali ini, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Mentari sore kian meredup, Langit jingga tampak mempesona. Semoga persatuan ulama dan umarok tak pernah putus agar Indonesia tetap damai, berdaulat dan berjaya selamanya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.